Halo sobat semuanya, berjumpa lagi di YouTube channelku ya kan. Setelah sekian lama, sekitar hampir 2 bulan ya atau lebih malah aku nggak update karena sibuk. Untuk konten kali ini aku akan bikin konten uh, sekaligus klarifikasi tentang penanganan penyakit di tahun yang kemarin. Nah, untuk tahun kemarin kan sekedar hanya penanganan sementara, jadi belum pastilah. Jadi untuk tindakan pertama jika terjadi penyakit yang seperti daun ya kan, itu versi saya ya kan kemarin, dan akan saya klarifikasi untuk tahun ini. Sebenarnya sih belum ditemukan ya mengenai obatnya yang pasti. Karena apa? Karena belum ada penelitian secara lab ya, masuk lab belum ada. Jadi hanya sekedar uji coba para petani mengaplikasikan suatu obat pada tanaman kencur, apakah efektif atau tidaknya. Nah, untuk tahun ini teman-teman, sebenarnya saya juga masih terus mencoba. Ya, yang saya saat ini sedang berada di ladang yang saya aplikasikan dengan, yang saya obati dengan fungisida ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk ladang ini saya uji coba dengan fungisida atau obat-obat biasalah, katakan di toko-toko obat pertanian ada. Dan emang penyakit ini susah sekali penanganannya sobat. Tapi paling enggak jika sobat petani kencur semuanya mau berusaha atau rajin menyemprot, paling enggak itu bisa memperlambat laju penyakit daun ini ya kan. Jadi beda ya, yang enggak terawat sama sekali jika terserang penyakit dan dibiarkan, dan jika terserang penyakit cerutu disemprot, itu beda, tingkat kehancurannya beda ya. Jadi tetap diusahain. Oh ya teman-teman, untuk ladangku yang satu nanti saya sebetulnya saya uji coba dengan obat yang lumayan mahal, dan obat itu belum bisa saya bocorkan teman-teman. Karena apa? Karena harganya pun lumayan mahal, jadi aku belum tahu efektif dan tidaknya. Jadi takutnya kalau saya bocorin, ntar teman-teman ngikutin aku sedangkan obatnya tidak efektif, kan juga kasihan teman-teman, sia-sia kan, buang uang banyak tapi nggak efektif. Jadi untuk tahun ini saya belum bisa bocorin, sekedar saya uji coba. Nanti kalau efektif baru saya kasih tahu ke teman-teman. Oh ya, untuk tahun kemarin di ladang ini sebetulnya hampir sama keadaannya kayak seperti ini. Jadi lumayan rusak ya. Sebetulnya ada kemungkinan nih teman-teman, untuk terserang penyakit ini ialah kondisi tanah yang kurang baik. Curah hujan juga menentukan. Kebetulan tahun ini kan curah hujan sangat banyak, dengan otomatis kondisi tanah pun pH tanahnya menurun. Dan jika teman-teman bisa mengembalikan kondisi pH tanah, bisa menormalkan lagi, itu kemungkinan bisa terhindar dari penyakit ini teman-teman. Dengan syarat sebelum terserang penyakit ya teman-teman. Sebelum terserang penyakit, benerin dulu kondisi fisik sifat kimia di dalam tanah. Jangankan tanah teman-teman, jangankan tanaman teman-teman, manusia pun kalau cuaca kayak gini sering kok ya jatuh sakit kayak gitu ya, hampir sama ya kayak manusia itu. Jadi perlu kita sehatkan kembali ladang pertanian kita. Ini kurang lebih luasnya 1,5 kotak atau 2100 meter persegi ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini habis kurang lebih 7 kuintal bibit kencur. Ini kondisi yang bedengan ini lumayan utuh ya, ini juga lumayan.
agak terserang di bagian tengah-tengah sana. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke ladang yang satu lagi. Nanti kita akan cek sendiri, kita akan lihat kondisinya dengan obat di toko dan obat yang saya beli online kemarin ya kan. Jadi harganya pun beda jauh. Nanti coba kita lihat perbedaannya pula seperti apa. Oke, langsung aja kita menuju ke lokasi. Oke guys, sekarang aku sudah berada di ladang yang tadi aku katakan aku uji coba ya dengan obat yang lumayan mahal, dan hasilnya emang beda lah. Kalau kesini nampak beda ya, lebih subur, seperti ada pembaruan sel ya, ada regenerasi sel. Nah di sini bisa dilihat sendiri guys. Jadi kemarin waktu umur 1 bulan ini sudah terserang penyakitnya ya, ini daun seperti ini. Nah, dan hampir rata ya terkena penyakitnya. Tapi aku uji coba di tempat ini yang pakai obat tadi yang aku katakan mahal, lumayan mahal lah ya. Asal efektif sih tidak apa-apa. Tapi untuk saat ini memang benar belum bisa saya bocorin. Karena apa? Karena saya mau lihat dulu apakah benar-benar efektif atau tidak. Karena kalau nggak efektif, sedangkan saya sudah bocorkan nama obatnya, terus Anda ikutin, takutnya Anda kecewa, ya kan? Sia-sia dong Bu, ngeluarin uang banyak tapi nggak efektif. Maka dari itu saya untuk tahun ini belum bisa bocorin, mungkin tahun yang akan datang kita lihat dulu hasilnya. Tapi untuk saat ini kalau dilihat ini nampak subur, nampak hijau muda. Kalau kondisi kencur seperti ini hijau muda itu lebih aman terhadap penyakit kayak gini, nggak terlalu ganas. Beda cerita kalau kencur daunnya nampak hijau tua, kayaknya lebih bagus, tapi masalahnya rentan sekali terhadap penyakit yang model kayak gini guys. Jadi inilah plus minusnya ya, ini perlu kita teliti. Oh ya teman-teman, untuk penyakit ini memang belum tahu ya obatnya yang pasti. Oke, coba naik ya di sini. Ini ada pohon pete tumbang kemarin, nggak sempat nyingkirin ya. Untuk tahun kemarin teman-teman, lokasi ini terserang penyakit model kayak gini itu parah banget. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kayaknya sih lumayan, setelah saya semprot menggunakan cairan tadi yang saya uji coba ya dengan produk yang ukurannya lebih kecil. Kalau obat-obatan biasanya kan mikro, kalau yang saya aplikasikan ke ladang ini aku pakai nano, jadi ukurannya memang lebih kecil. Tapi untuk merek sekali lagi belum bisa saya bocorkan karena saya sedang uji coba juga. Jadi sobat petani itu sabar, untuk tahun yang akan datang baru bisa saya bocorkan kalau efektif. Kalau nggak efektif nggak saya bocorkan, ya kan. Bawah juga ada lengkuas dan juga sana ada jahe. Kalau di sini saya nanam kencurnya bibit sekitar 2 kuintal. Hasilnya kurang lebih segini, 2 kuintal guys. Jadi sekian sobat-sobat ya kan, untuk reviewnya untuk tahun ini masalah penyakit kencur ya. Untuk penyakit daun ini memang belum pasti belum ada penelitian lebih lanjut
karena ini pun baru ya, tergolong sekitar 3 tahunan lah. Jadi belum ada campur tangan atau belum ada penelitian dari pihak dinas pertanian dan sebagainya. Jadi belum ada uji lab ya, jadi makanya belum ada pula obatnya. Kalau petani sini seperti saya dan yang lain-lain itu hanya sekedar mengaplikasikan obat dan terus mencoba apa yang cocok, ya udah kita aplikasikan seperti itu. Apa yang menurut kita cocok kita aplikasikan. Dan emang semua semua kerjaan itu pasti ada gagalan juga, ada resiko kegagalan. Yang penting kita tidak pernah menyerah guys, ya kan? Oke teman-teman, cukup sampai di sini mengenai review penyakit kencur tahun 2021. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share.